Shalom semuanya. Ibarat syarat, ada satu hal yang sedang Tuhan tunggu dari Anda sebelum Dia memberikan mujizatnya. Dan hal tersebut adalah kesabaran. Ya, Alkitab dengan jelas mengajarkannya tentang itu. Bahkan Alkitab juga menerangkan bahwa Tuhan telah menggunakan berbagai cara untuk menguji apakah kita sudah jadi orang sabar atau belum. Sebab meraih segala keberhasilan di dunia ini memang membutuhkan kesabaran. Masak air hingga mendidih saja butuh sabar. Jika tidak sabar, kita pun gagal mendapatkan air panas untuk menyeduh kopi. Tetapi yang melegakan, ujian kesabaran dari Tuhan itu tidak dimaksudkan untuk menyakiti kita, melainkan untuk memperkuat karakter kita. Maka di video ini, kita akan mengetahui 3 cara Tuhan menguji kesabaran kita yang mungkin selama ini sering kita abaikan sebagai insight penting dalam memahami kehendak Tuhan dalam hidup ini. Cara pertama, jawaban doa yang tertunda. Bayangkan, setiap hari kita sudah berdoa secara sungguh-sungguh pula, juga meminta hal-hal yang baik seperti tuntunan, terobosan keuangan, kesembuhan, maupun pemulihan hubungan kepada Tuhan. Tetapi kemudian kita mendapati tidak ada jawaban yang jelas dari Tuhan. Masalah masih ada, pergumulan belum selesai, bahkan hidup terasa semakin berat. Pada saat-saat ini, sudah sewajarnya kita mempertanyakan kasih Tuhan kepada kita. Apakah betul Tuhan itu mendengar atau peduli dengan kebutuhan kita? Sejatinya firman Tuhan dalam Mazmur 27 ayat 14. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Telah meyakinkan kita bahwa dari semenjak dahulu sampai sekarang, cara pertama Tuhan dalam menguji kesabaran kita adalah melalui jawaban doa yang tertunda. Boleh kita cek dari mulai Abraham yang menantikan janji mendapatkan keturunan, Daud yang menantikan janji diangkat menjadi raja. Bahkan sesungguhnya, secara garis besar, kita semua bersama-sama dengan Paulus, Petrus, dan lainnya sedang menantikan janji kedatangan Tuhan Yesus kembali. Semuanya ini memberikan kita pengertian bahwa penundaan dari Tuhan bukanlah sebuah penolakan. Doa Anda telah didengar. Tuhan peduli dengan Anda, sebab janjinya yang kekal telah mengatakannya demikian. Ingat pula, hidup itu bukan hanya di dunia saat ini, ada kehidupan selanjutnya di surga sana. Jadi melalui penundaan yang menguji rasa sabar itu, ternyata Tuhan sedang mengajar kita untuk belajar hidup mengandalkan Dia sepenuhnya dan untuk belajar percaya pada waktu Tuhan yang sempurna daripada pemikiran kita sendiri. Di mana pada saat waktu itu tiba, Anda akan melihat bahwa Tuhan memberikan sesuatu yang lebih besar daripada apa yang Anda sebelumnya doakan. Jadi sekarang, daripada kita terus khawatir yang jatuhnya menjadi tidak sabaran, lebih baik kita semua sepakat membuat buku catatan harian doa, tempat kita mencatat apa-apa saja yang sedang kita minta saat ini maupun permintaan kita selanjutnya. Lalu catatlah pula setiap kali Tuhan ada menjawab salah satu dari permintaan kita pada waktunya yang tepat. Catatlah pula cara Tuhan menjawab doa dan hasilnya. Lakukanlah semua demi kedepannya iman kita semakin kokoh karena kita sudah memiliki jurnal itu yang dapat kita baca selalu. Jadi segeralah menulis. Haleluya, amin. Cara kedua, peristiwa menunggu orang lain. Adakah dari Anda sekalian yang sedang menunggu seseorang untuk berubah atau sedang menunggu seseorang untuk memenuhi janjinya? Bagi Anda yang familiar dengan keadaan tersebut, ketahuilah bahwa Tuhan seringkali menguji kesabaran Anda melalui peristiwa yang dinamakan menunggu orang lain itu. Saat dimana Anda merasa bahwa kemajuan hidup Anda tergantung dari tindakan orang lain. Semoga dia ingat untuk membayar hutang-hutangnya. Semoga dia mau berhenti selingkuh. Semoga dia segera berhenti dari kecanduan itu. Semoga sakit dia cepetan sembuh. Karena bila tidak, maka hidup saya akan mandek dan menderita.
Sesungguhnya seperti batang air di tangan Tuhan yang mengalir kemanapun yang Tuhan mau, demikian hati manusia dengan mudahnya Tuhan bisa kendalikan, sebab tiada yang mustahil bagi Tuhan. Tetapi mengapa Tuhan tidak segera mencabut duri dalam daging, yakni dengan segera mengubah hati orang-orang yang membuat kita menunggu agar mau berubah dan bergerak, melepaskan kita dari sangkutan yang ngeselin itu. Karena Tuhan ingin kita belajar akan arti sesungguhnya dari kesabaran, di mana arti itu terangkum dalam Kolose 3 ayat 12. Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Bahwa arti kesabaran sejati adalah kesediaan diri untuk selalu mau melepaskan kasih karunia saat berurusan dengan orang lain, yakni selalu mau berbelas kasihan, selalu mau bermurah hati, selalu mau rendah hati, selalu mau lemah lembut, dan yang terutama akan selalu mau sabar kepada mereka yang membuat Anda menunggu. Itulah kesabaran sejati yang Tuhan mau Anda praktekkan kepada mereka yang ngeselin itu. Yang artinya kehadiran orang ngeselin itu bukanlah untuk membuat Anda frustasi, melainkan sebagai alat Tuhan untuk menyempurnakan Anda. Tuhan ingin pada akhirnya Anda memahami bahwa hidup Anda sesungguhnya bergantung hanya kepada Tuhan, di mana hidup harus mengandalkannya, bukan kepada mereka. Dan percayalah bahwa akan tiba saatnya apabila dirasa cukup, hidup Anda tidak akan lagi bergantung maupun seakan diatur lagi oleh mereka, karena tangan Tuhan secara ajaib telah membebaskan Anda. Maka nantikanlah pembebasan itu dengan kesabaran, dengan mengerjakan selalu kesabaran yang sejati itu. Haleluya, amin. Cara ketiga, munculnya interupsi atau gangguan yang berulang. Saat bangun tidur, tiba-tiba leher sakit akibat salah bantal. Tidak ada angin, tidak ada hujan, tiba-tiba masalah datang. Saat mau masak, tiba-tiba gas habis, padahal kemarin kayaknya masih ada. Kendaraan mogok, kena macet, kerjaan tersendat. Pas mau pulang, hujan besar. Pas mau tidur, tetangga berisik. Demikianlah hidup ini sejatinya penuh dengan gangguan. Dari yang kecil seperti contoh di atas maupun yang sedang seperti mengalami penundaan, rencana yang dibatalkan, menanggung tanggung jawab baru, sampai kepada yang terburuk sekalipun seperti mengalami penolakan, kekalahan, dan kegagalan. Tapi ketahuilah bahwa setiap gangguan maupun momen-momen yang menginterupsi kedamaian hidup Anda sesungguhnya tidak lepas dari pemantauan Tuhan. Sebab sehelai rambut kita jatuh saja, Tuhan yang kasih izin. Jadi tentu saja semua problema yang kita alami dalam hidup sehari-hari sudah atas seizin Tuhan, di mana itu menjadi sebuah ujian bagi kesabaran dari Tuhan untuk kita. Dan kunci untuk bisa lulus adalah dengan memperhatikan ayat berikut ini. 1 Korintus 13 ayat 13. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Perhatikanlah tiga kata kunci itu, iman, pengharapan, dan kasih. Di mana iman kepada Yesus adalah obat untuk menyembuhkan masalah dosa, di mana itu merupakan masalah masa lalu dari kita semua. Sedangkan pengharapan akan kedatangan Yesus yang kedua kali untuk menjemput kita ke surga adalah obat untuk ketakutan kita akan masa depan. Selanjutnya, yang terakhir adalah kasih. Dan kasih adalah obat untuk segala permasalahan yang kita hadapi di masa sekarang. Jadi bukan dengan perasaan emosi, melainkan kunci menghadapi ujian dari Tuhan adalah dengan berbuat kasih. Ingat selalu, kasih Yesus yang telah diberikannya pada dunia, bahkan kepada mereka yang telah menyiksa Dia. Itu akan menjadi motivasi kita untuk dapat terus berbuat kasih, sekalipun harus menghadapi berbagai persoalan yang datang berulang kali. Tidak ada tindakan yang lebih besar dan kuat daripada kasih. Saat Anda menguasai seni untuk memunculkan tindakan kasih, saat itu pula Anda akan menyadari
bahwa segala perkara dapat Anda tanggung di dalam Yesus yang selalu memberi kekuatan. Dengan demikian, Tuhan akan berkenan dan bersiaplah Anda akan dinyatakan lulus dalam ujian kesabaran dari Tuhan. Haleluya. Amin. Sebagai pengingat, setujukah Anda bahwa ujian sejati dari kesabaran itu adalah ketika kita merasa bahwa hak kita sedang dilanggar? Dan tiada yang paling bisa menandingi pelanggaran hak dalam kejadian Yesus disalib. Pencipta alam semesta dari ketiadaan, Tuhan yang sejati, yang awal dan yang akhir, tetapi dihina, diludah, dicemooh, disiksa, bahkan disalib sampai mati. Yesus Kristus telah menunjukkan arti sebuah kesabaran yang menghasilkan kemenangan mutlak. Musuh terbesar bagi umat manusia itu bernama maut telah dihancurkan sengatnya hingga tak bersisa oleh karena kesabaran yang ditujukan oleh Yesus. Begitulah gambaran besar tentang tujuan Tuhan menguji kesabaran Anda, agar Anda bisa mengalahkan kejahatan yang sejatinya sedang menindas Anda di balik layar, yang ingin Anda binasa di ujung, yang ingin Anda di akhir merasakan apa yang dirasakan olehnya, yakni ditendang jatuh dari kemuliaan menuju kehinaan. Dialah iblis, musuh kita. Jadi jangan menyerah. Ujian kesabaran dari Tuhan memang berat di awal, tetapi selalu memiliki tujuan indah dan semakin ringan di akhir. Tuhan itu setia dan waktunya sempurna. Saat kita belajar untuk mempercayainya dalam segala situasi, kesabaran kita akan bertumbuh dan kita akan mengalami kedamaian dan kedewasaan yang Tuhan inginkan. Selanjutnya, hari pembebasan tiba. Haleluya. Amin. Jika berkenan berikan like, share, subscribe, serta komen. Tuhan Yesus memberkati.